Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di video presentasi kelompok kami. Perkenalkan, saya Roni Purnama selaku moderator yang akan memandu berjalannya presentasi ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik yang cukup menarik dan relevan, yaitu sistem manajemen mutu berdasarkan ISO 9001. Presentasi ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah manajemen biaya strategik di bawah bimbingan dosen kami, yaitu Ibu Trias Arimurti, SE MAK. Sebelum ke penyampaian materi, izinkan saya memperkenalkan teman-teman pemateri, yaitu ada Apriliando Alnudinsyah, Finkasa Mahabsari, dan Zahra Dia Alvina, yang masing-masing akan menyampaikan materi mulai dari pengertian, manajemen mutu, komponen yang harus diperhatikan, isi dan penerapan ISO 9001, hingga studi kasus yang relevan dan kesimpulan. Untuk mengefisiensikan waktu, mari kita mulai pemaparannya dengan pemateri pertama, yaitu Apriliando Alnudinsyah yang akan membahas mengenai pengertian manajemen mutu. Selamat menyaksikan. Pengertian manajemen mutu. Manajemen mutu adalah kebutuhan pelanggan yang diubah menjadi persyaratan perusahaan jika perusahaan ingin bertahan untuk jangka panjang. Kualitas sangat penting bagi perusahaan karena diperlukan untuk mempertahankan pelanggan dan menciptakan loyalitas di antara mereka. Sebuah perusahaan harus bertujuan untuk produk-produk berkualitas karena mereka dapat membuat perbedaan dalam pendapatan dan profitabilitas jangka panjang. Ada ribuan bisnis yang berhasil tanpa sistem manajemen mutu. Namun jika sebuah perusahaan ingin mencapai potensi penuhnya dan ingin tumbuh dan memasarkan potensinya, maka diperlukan sistem manajemen mutu. Sebagian besar perusahaan memiliki bagian-bagian kecil dari sistem manajemen mutu, tetapi tidak secara keseluruhan. Komponen-komponen utama yang harus diperhitungkan antara lain ada beberapa. Yang pertama ada perencanaan mutu, yang kedua adalah kontrol mutu, yang ketiga adalah jaminan mutu, dan yang terakhir ada perbaikan mutu. Prinsip sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2015. Fokus pada pelanggan yang pertama, yang kedua adalah kepemimpinan, yang ketiga adalah keterlibatan orang-orang, yang keempat pendekatan proses, yang kelima pengembangan sistem, dan yang keenam pengembangan keputusan berbasis bukti, dan yang terakhir ada manajemen hubungan dengan sebagai pihak. Untuk pembahasan selanjutnya ada isi penerapan. Standar ISO 9001 versi terbaru yaitu ISO 9001 2015 terdiri dari 10 klausul utama. Namun, klausul 4 hingga 10 merupakan bagian inti yang mengatur implementasi sistem manajemen mutu secara menyeluruh. Berikut adalah struktur penting ISO 9001 yaitu yang pertama ada klausul 4 tentang konteks organisasi, yang kedua klausul 5 tentang kepemimpinan, yang ketiga klausul 6 tentang perencanaan, klausul 7 tentang dukungan, klausul 8 tentang operasi, klausul 9 evaluasi kinerja, dan klausul 10 yang terakhir tentang perbaikan. Untuk langkah-langkah penerapan ISO 9001 meliputi yang pertama, komitmen manajemen puncak, yang kedua, analisis kesenjangan gap analysis, yang ketiga, pelatihan dan sosialisasi, yang keempat, penyusunan dokumentasi, yang kelima, implementasi sistem, yang keenam, audit internal, yang ketujuh, tinjauan manajemen, yang terakhir ada sertifikat eksternal. Manfaat penerapan ISO 9001 bagi perusahaan yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan daya saing, yang keempat, menurunkan risiko ketidaksesuaian, yang kelima, mendukung budaya perbaikan berkelanjutan. Pada pembahasan selanjutnya, di sini ada studi kasus PT PLN Persero. Pada studi kasus ini membahas tentang implementasi sistem manajemen kualitas atau WSO 9001-2000 di PT PLN Persero, Pikitring JBN khususnya di bidang perencanaan. Tujuan utama dari penerapan sistem ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kualitas demi kelangsungan perusahaan serta memperoleh sertifikasi ISO yang menjadi pengakuan internasional terhadap sistem manajemen mutu perusahaan.
Meskipun PT PLN telah menyusun dokumen sistem mutu sesuai dengan standar ISO, implementasi di lapangannya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan tertulis. Oleh karena itu, dilakukan analisis kesenjangan atau gap analysis untuk mengidentifikasi perbedaan antara dokumentasi dan penyelaksanaan nyata. Metode gap analysis ini melibatkan penilaian terhadap 7 dokumen atau Hasil ini menandakan bahwa PT PLN Pikitring JBN telah siap menerapkan sistem manajemen kualitas ISO dan layak mendapatkan sertifikasi. Namun, ditemukan beberapa kesenjangan utama seperti kurangnya pemahaman pegawai terhadap sistem ISO, kurangnya penyebaran informasi mutu kepada seluruh staf. Selain itu, penting juga untuk menyediakan sumber daya manusia dan infrastruktur yang cukup, seperti petugas khusus penanganan ISO, serta peralatan pendukung seperti printer dan perangkat lunak, prosedur tindakan korektif dan pencegahan. Terima kasih kepada para pemateri atas pemaparannya. Selanjutnya, kesimpulan. Manajemen mutu adalah kebutuhan pelanggan yang diubah menjadi persyaratan perusahaan jika perusahaan ingin bertahan untuk jangka panjang. Kualitas sangat penting bagi perusahaan karena diperlukan untuk mempertahankan pelanggan dan menciptakan loyalitas di antara mereka. Ada beberapa komponen utama yang harus diperhitungkan. Komponen ini meliputi perencanaan mutu, kontrol mutu, jaminan mutu, dan perbaikan mutu. Standar ISO 9001 versi terbaru, yaitu ISO 9001/2015, terdiri dari 10 klausul utama. Namun, klausul 4 hingga 10 merupakan bagian inti yang mengatur implementasi sistem manajemen mutu secara menyeluruh. Struktur penting ISO 9001 yaitu mengenai konteks organisasi, kepemimpinan, perencanaan, dukungan operasi, evaluasi kinerja, dan perbaikan. Penerapan ISO 9001 dalam suatu organisasi tidak bisa dilakukan secara instan. Diperlukan langkah-langkah sistematis yang mencakup seluruh aspek dalam organisasi. Tahapan sederhana dalam penerapan ISO 9001 adalah komitmen manajemen puncak, analisis kesenjangan atau gap analysis, pelatihan dan sosialisasi, penyusunan dokumentasi, implementasi sistem, audit internal, tinjauan manajemen, dan sertifikat eksternal. Perusahaan umumnya merasakan sejumlah manfaat nyata yang mendukung pertumbuhan dan peningkatan kinerja organisasi. Beberapa manfaatnya yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan daya saing, menurunkan resiko ketidaksesuaian, dan mendukung budaya perbaikan berkelanjutan. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, karena yang sempurna hanya kita yang dulu pernah bersama. Sekian video presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.